Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat Halo, shalom, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan kita bisa terbangun dengan baik, kita bisa bernapas, ya, kita bisa melihat sekeliling kita, kiri kanan, keluarga kita, itu karena kemurahan daripada Tuhan. Ya kan? Kita adalah orang berdosa, sesungguhnya kita tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat sebuah lagu. Semua karena kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu dalam doa, kita satukan hati kita. Sungguh bersyukur Tuhan buat pagi yang begitu indah. Tuhan jaga kami dalam tidur kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai sebagian daripada pembelajaran kami. Tetapi sebelumnya kami akan memulai dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami baca, dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mengangkat puji-pujian, ya kiranya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja, karena memang hanya Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian. Ya, buat anak-anak Bapak di rumah, tema kita pada hari ini adalah keterlaluan. Terambil dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak ulang, Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik.
Kitab Yesaya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, anak-anak Bapak yang terkasih, ketika tadi pembacaan firman Tuhan, Bapak sangat berharap kalian itu tetap fokus mengikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik. Ya, anak-anak yang terkasih, sesuai tema yang sudah tadi Bapak sampaikan, yaitu keterlaluan. Pernah dengar nggak istilah ditinggal pada waktu sayang-sayangnya? Ya kan, ditinggal pada waktu sayang-sayangnya, itu sakit sekali. Di televisi ya atau di YouTube banyak sekali itu. Bahkan sampai ada yang stres, sampai mohon maaf mengalami gangguan jiwa karena dia merasa sudah sangat sayang kepada kekasihnya mungkin, tetapi ditinggal. Ya, sakit sekali, ya kan? Nah, itulah. Jadi bangsa Israel, ya, bangsa Israel begitulah kepada Tuhan. Ya, Tuhan melakukan apapun kepada bangsa Israel. Tuhan sudah menunjukkan ya bahwasanya kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel sangat bebal dan sangat tidak tahu diri. Ya, bayangkan di sini di ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ya, sudah lebih dari binatang berarti bangsa Israel. Mohon maaf, ya kejam-kejam begini yang tertulis. Ya kan, sudah lebih dari binatang. Sedangkan lembu mengenal pemiliknya. Kenapa bangsa Israel tidak mengenal? Bangsa Israel
ya harusnya sudah mengenal Allah yang sudah terlebih dahulu. Allah menunjukkan kesetiaan, Allah menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. Tetapi orang-orang Israel berpaling daripada Allah. Inilah rasa kekecewaan daripada Allah. Yang kedua, ya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, keledai, ya, seekor keledai mengenal, ya, palungan yang disediakan tuannya, tempat yang disediakan, ya, tempat hunian atau tempat apalah itu, ya, palungan, ya, mengatakan tempat itu, ya, tempat tinggal, ya, yang disediakan oleh pemilik keledai, ya. Tetapi, ya, bangsa Israel, ya, tidak memahaminya, ya, bahwasanya Allah itu menyediakan tempat bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mengenal, tidak tahu apa maksud Tuhan, tidak tahu apa yang sudah diperbuat Tuhan. Ya, bahasanya, ya, tidak tahu diri lah, seperti yang Bapak bilang tadi, tidak tahu diri. Yang kedua, yang ketiga, di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima, gambaran bangsa Israel itu begini, nak. Di mana aku mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Artinya di sini bangsa Israel itu sudah bolak-balik sebenarnya dipukul, ya, sudah disadarkan ini wajah ini sudah lebam sebelah sini, ya, wajah ini sudah lebam sebelah sini, ini bibir ini sudah doer, nah kira-kira begitu, ini hidung sudah keluar kecap, mata sudah besar, kepala sudah bendol semua, ya, leher sudah bengkak, nggak ada lagi tempat yang mau dipukul, ya, nggak ada lagi tempat. Ibaratnya seorang petinju, kalau dia bertinju, nah, ya, dia fight lah, ya, sama lawannya, lawannya itu bingung, mana lagi yang mau kupukul, ada rasa kasihannya, dan ininya sudah bengkak, ini yang makin kupukul mungkin matanya makin buta, ini kupukul mungkin bibirnya makin besar, ya sudah kasihan lah ibaratnya melihat lawannya yang sudah hancur lebur seperti itu. Sampai katakan Tuhan begini, nak, ya, di mana lagi yang mau dipukul lagi, ya, di mana lagi kamu yang bertambah murtad, ya, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, ya, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada lagi yang sehat, ya, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada lagi yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Wah, tidak ada rasa kasih sayang lagi, kan? Tidak ada rasa kasih sayang lagi, sebenarnya sudah bengkak dan lain sebagainya, bahkan tidak ditaruh minyak. Ya begitulah. Ya, jadi gambaran bangsa Israel ini, ya, sudah bolak-balik sebenarnya disampaikan Tuhan, sebenarnya ditunjukkan kepada bangsa Israel bahwasanya ini loh Tuhanmu, dengan bahasa seperti itu, ini loh Tuhanmu, kenapa kamu berpaling daripada Tuhan, ya, ini loh yang selama ini menuntun kalian, nah, kira-kira begitu, nah. Tapi bangsa Israel tidak mau, ya, tidak sadar akan itu. Keterlaluan seperti yang tadi Bapak sampaikan temanya itu, ya, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita pun sering seperti itu, nah, tidak tahu bersyukur dari apa yang sudah kita miliki. Bahkan kita itu, ya, sama seperti bangsa Israel, keterlaluan, nak, ya, keterlaluan, ya, tidak tahu bersyukur, malah kita itu, ya, sudah dapat yang A, ya, malah mau dapat yang ini lagi, sudah dapat yang ini mau dapat yang sana lagi, tidak tahu bersyukur, keterlaluan, ya, padahal Tuhan itu sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Terkadang kita tidak tahu, ya, seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, kemurahan Tuhan, ya, napas kehidupan yang sudah kita nikmati pada saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Coba nak bayangkan ketika Tuhan katakan, ya, napas yang dalam dirimu sudah berhenti, apapun yang mungkin sudah kita pikirkan selama ini, sudah kita rencanakan, ya, nggak ada lagi apa-apanya, kan. Nah, jangan sampai seperti bangsa Israel, kita keterlaluan terhadap Tuhan, kita tidak sadar, kita tidak tahu bersyukur, ya, kita seperti tidak mengenal Allah, ya. Nah, ini yang mungkin bisa dapat Bapak sharing, ya. Kita bersatu dalam doa, ambil sikap untuk berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan kami bersyukur, kami belajar dari firman bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang keterlaluan terhadap Allah, keterlaluan terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan.
Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak kasih sayangnya terhadap bangsa Israel, tetapi mereka tetap berpaling kepada Tuhan. Tuhan ajar kami tidak seperti bangsa Israel, ya, mau ajar kami supaya mau bersyukur, mau menerima apa yang sudah saat ini kami terima, dan menunjukkan rasa kasih sayang kami kepada Tuhan dengan beribadah, dengan bersyukur apa yang kami miliki, ya, dengan melihat orang tua menolong orang lain, ya, menjadi wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan buat segala aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah tangan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami, harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak, ya, yang terkasih dalam nama Tuhan. Mohon maaf sedikit agak gelap, ya, karena memang lampunya tutup, ya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.